Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu. Salam sejahtera untuk sahabat Nawang Wulan. Oke, mungkin untuk kalender reading yang mungkin kalian menunggu kalender reading belum bisa tayang untuk bulan ini ya. Waktunya terlalu mepet karena saya habis pulang dari Mekah ya. Jadi untuk mengisi ini saya bikin konten yang ringan. Kenapa saya bisa bilang ringan? Kalender reading itu walaupun hanya sebentar, tetapi sangat menguras energi saya. Karena saya harus melihat hari-hari besok-besok di mungkin let's say di future ya, dan itu menguras energi banget walaupun sebentar. Jadi saya buat yang ringan-ringan tapi yang mungkin bikin mood booster kalian naik. Yang mungkin zodiak Aquarius saat ini lagi sedih, lagi nggak tahu harus gimana. Semoga habis menonton video ini kalian bisa mungkin semangat lagi ya. Oke, tema kali ini adalah pesan dari orang-orang yang telah meninggal, pesan dari orang-orang yang telah meninggalkan kalian. Mungkin orang tua kalian sudah meninggal, atau kakek nenek, atau saudara, atau teman ya, atau mungkin pacar, atau mantan, atau mungkin suami atau istri yang sudah meninggalkan kalian. Kita lihat ya, dan sebelumnya saling mendoakan dulu. Semoga Aquarius ya, zodiak Aquarius selalu diberikan kemudahan di atas kemudahan ya, untuk bisa mengatasi masalah-masalah kalian. Kemudahan di atas kemudahan untuk mencari rezeki, kemudahan di atas kemudahan untuk mencari kedamaian hidup, kemudahan di atas kemudahan agar kalian bisa bertahan dengan iman kalian ya. Amin ya robbal alamin. Oke, saya akan bacakan bagaimanakah pesan orang-orang meninggalkan kalian ya. Kita lihat siapa sajakah ya. Saya ambil di sini saya melihat ada 3 orang. The Hierophant ini adalah seseorang yang sangat kalian percaya, mungkin guru kalian. Kalian pernah punya guru spiritual yang sangat-sangat baik, yang sangat-sangat bikin, ibarat kata tuh kalau kalian sedih, pada saat kalian datang ke dia, ke beliau, bikin dirimu tenang gitu. Ini adalah guru spiritual atau seseorang memang benar-benar. Jika kalian ada dengar suara-suara kayak tukang, sorry ya, yang penting suara saya jelas karena memang saya sekarang tuh bikin videonya siang hari, nggak kayak dulu malam hari, biar saya sehat ya. Jadi memang lagi ada pembangunan di rumah saya, bikin studio, jadi mohon maaf kalau memang ada sedikit suara-suara seperti itu. Disclaimer dulu biar kalian mungkin bisa memahami ya, karena ini channel belum seperti channel-channel yang gede, jadi masih perlu struggling luar biasa ya. Ini di kamar ini ya, ini saya bikin videonya di kamar. Bagaimana di sini ada guru, seorang guru yang pernah meninggalkan atau seorang pembimbing ya. Kita lihat lagi siapa lagi di sini ada. Ini adalah orang tua kalian. Ten of Pentacles di sini menandakan keluarga kalian. Orang tua atau keluarga kalian, mungkin adik, kakak atau orang tua kalian, ini keluarga kalian. Dan seorang laki-laki, ini bisa suami, kakek, bisa ayah ya, bisa paman, bisa kakak. Oke, pesannya. Pada saat ini kita lihat general ya Aquarius ya. Generalnya Aquarius. Jumping card di sini ada King of Cup reverse ya. Di sini reverse terbalik. Overly emotional, depressed, unbalanced. Aquarius lagi nggak seimbang. Aquarius lagi tertekan banget. Dia lagi benar-benar tertekan banget saat ini ya. Kita lihat lagi, dan di sini ada the death ya, the death. Jadi memang lagi kayak hidupnya, jadi saat ini memang lagi sepertinya Aquarius habis mengalami suatu kehilangan ya. Suatu bisa jadi kehilangan pekerjaan ya, bisa jadi mungkin kehilangan seseorang, atau mungkin kehilangan kepercayaan pada seseorang. Dia lagi benar-benar di sini Aquarius lagi kayak tidak baik-baik saja. Lagi tidak baik-baik saja ya. Jadi di sini ada powerful movement. Dia membutuhkan kekuatan untuk bisa bergerak nih, tidak stuck di sini. Dia merasa nggak bisa nih, kayak berat banget mau melangkah. Rasanya kayak mager banget mau ke depan. Udah kayak capek banget gitu ya. Udah capek, udah lelah, udah nggak tahu saya harus bagaimana. Beban begitu berat. Di sini ada Ten of Granted. Ten of Wands, sorry. Di sini ada taken for granted. Jadi memang saat ini yang kamu lakukan adalah
Hidup itu memang berjalan, ya. Kalau kamu memahami lagi, sebenarnya saya tahu, saya yakin semua Aquarius, sebagian aku sudah memahami. Cuman terkadang butuh mendengarkan sesuatu untuk second opinion, yang membutuhkan sesuatu untuk bisa kayak menyadarkan dia lagi. Mungkin dia lagi saat ini lagi tenggelam di dalam amarah, tenggelam di dalam emosionalnya. Dia lagi kayak sedihnya terlalu berlebihan atau marahnya terlalu berlebihan. Dia lagi mungkin bagaimana caranya untuk keluar ini gimana gitu, seperti dia sekarang saya merasakan dia seperti ada dililit oleh tali yang mungkin berputar tapi akhirnya tidak bisa dilepas lagi, saling melilit satu sama lain, akhirnya terlalu berat di sini. So what should you do, ya, kita lihat apa pesan mereka. Ace of Swords, ya. Jadi saat ini yang harus kamu lakukan adalah melihat kenyataan. Di sini ada Ace of Swords, itu kamu harus tetap bangkit nih, ya. Pedang ini harus tetap kamu ayunkan, kamu harus tetap berperang. Nggak boleh kamu menyerah. Ya, tidak ada kata menyerah, nggak ada. Pada saat kamu lagi capek, lagi lelah, jangan pernah bilang kamu menyerah. Seperti kamu bilang kepada diri kamu itu ternyata tidak worth it untuk hidup. Jadi pada saat kamu bilang menyerah, itu seperti kamu mendoai dirimu sendiri. Jadi saya boleh cerita, ya. Saya juga pernah di titik seperti kalian. Waktu itu saya bilang, saya sudah menyerah Tuhan. Saya sudah tidak sanggup. Saya sudah capek, saya sudah melakukan, saya sudah mengalah. Saya sudah melakukan banyak cara. Saya pernah di titik itu. Dan pada waktu itu saya menangis sambil tertidur. Di mimpi saya. Di mimpi saya ternyata pada saat saya bilang menyerah, di situ saya itu mengalami situasi di mana di mimpi saya itu punya dosa yang sangat besar. Kayak diriku itu kayak semakin jauh sama Tuhan pada saat saya bilang menyerah. Di situ hanya begitu aja mimpinya, tapi saya langsung klik, maksudnya tidak boleh bilang seperti ini. Malah Tuhan gak respect sama saya. Akhirnya dari bangun itu saya minta maaf sama Allah, ya. Saya minta maaf ya Allah. Saya tadi bilang menyerah. Saya minta maaf tadi. Jadi memang kadangkala, ya, sometimes manusia itu akan mengalami itu. Pasti semua orang mengalami itu. Jadi saya pernah mengalami itu. Saya pernah bilang seperti itu. Jadi di sini saya ceritakan ke kalian kenapa. Janganlah kalian seperti itu. Ternyata itu perbuatan seorang pengecut. Saya pernah menjadi seorang pengecut dan saya tidak mau lagi seperti itu. Jadi di sini ternyata berdasar di mimpi saya, malah saya itu menjauhi cahaya itu. Di mimpi itu ada cahaya, saya menjauhi cahaya itu. Setelah saya bilang saya menyerah Tuhan, I'm give up, I'm done, gitu ya. Saya sudah bilang saya nggak sanggup gitu. Ternyata tidak bisa. Sebenarnya ternyata sampai di titik ini, ternyata setelah saya minta maaf, saya berusaha untuk merubah mindset saya, melihat masalah. Jadi misalnya nih, si Aquarius diuji oleh seseorang nih, ya. Seseorang ini nyebelin banget. Seseorang ini seenaknya sendiri. Seseorang ini tidak pernah mau mengerti kamu. Kamu yang harus mengerti dia. Ini kasus sama seperti saya dulu. Dan ternyata pada saat kamu semakin marah pada si orang yang ini anggap aja sebenarnya orang ini orang yang memang secara kapasitas value-nya itu di bawah kamu, sahabat. Makanya di sini ternyata cara menyikapinya saya waktu itu adalah saya memahami orang ini. Oh iya, orang ini untuk menguji saya karena memang saya yang lebih mengerti. Saya harus memahami dia. Kalau dia ternyata mintanya uang-uang terus, ya sudah dikasih. Berarti Tuhan ngasih rezeki yang lebih sama saya. Orang ini ternyata menguji lagi uang, ya udah dikasih. Sesimpel itu ternyata. Akhirnya saya bisa memeluk, bisa mengimbras masalah saya dengan baik, dan akhirnya saya bisa lepas dari situ. Dan orang ini tiba-tiba berubah ternyata. Nah, disinilah cerita yang mungkin saya alami ini bisa membangun, ya, consciousness kalian bahwa ternyata kita harus bisa menang di dalam setiap masalah kita. Kita harus menjadi pemenang, ya. Jadi tidak ada yang namanya kamu tiba-tiba menyerah. Orang ini saya sudah melakukan banyak hal, saya sudah berkorban, tapi orang ini nggak berubah-berubah. Ternyata mungkin yang salah adalah cara kita menyikapi orang ini. Begitupun masalah-masalah kita yang lain. Jadi harus disikapi, sudah cara begini. Memang harus kayak kita tuh harus memang kreatif, ya. Kita harus aktif mencari cara. Kita tidak bisa kayak gelundung, orang Jawa bilang gelundung aja, udahlah dilakonin aja, nggak bisa. Walaupun dilakonin aja mungkin akan ada titik di mana kamu akan stuck. Kok kehidupan nggak ada yang berubah.
Ternyata itu ada sesuatu ilmu. Di setiap masa itu ada ilmu yang perlu kamu kemas, yang perlu kamu secara kreatif melihat kenapa ada masalah seperti ini, karena aku masih seperti ini. Aku selalu, egoku masih tinggi. Aku masih ingin dimengerti orang ini. Padahal orang ini tidak bisa mengerti diriku, karena secara value kamu yang punya kemampuan lebih daripada orang ini. Satu contoh lagi, misalnya kamu lagi diuji nih oleh suami yang mungkin, atau seorang oleh seseorang nih, atau orang tua yang mungkin dikit-dikit kita lihat kayaknya memang diuji benar-benar kesabarannya ya. Kamu di sini ada Queen of Cup, diuji dengan kesabarannya sepertinya ini ya. Mereka benar-benar kayak seenaknya mau menekankan masalah atau menekankan keinginan ke kamu itu, kayak kamu tuh bisa gitu ya, semua hal yang kamu tuh bisa nyelesain. Di sini mungkin memang kamu sebenarnya memang bisa, kamu adalah seseorang independen, seseorang memang bisa mengatasi semua masalah di keluarga kamu, karena Tuhan sangat tahu dan percaya itu, makanya kamu yang ada. Seperti saya waktu itu ya, ternyata memang saya yang selama ini memang ya yang harus memahami keluarga saya, orang tua saya, mungkin adik-adik saya seperti itu. Karena jadi di sinilah ternyata menjadi orang yang berbesar jiwa. Jadi kamu tuh dilatih sama Tuhan seperti lautan. Karena apa? Kamu punya kekayaan juga seperti lautan. Kamu bisa ngasih manfaat ke banyak orang. Dan mungkin pada saat kamu bisa ngasih manfaat ke orang-orang ini, kamu bisa menghidupi orang-orang ini yang bikin kamu sebel, yang bikin kamu nangis every day in your life gitu ya. Ternyata itu adalah tanaman-tanaman kamu nanti. Pada saat kamu kembali pada Tuhan, kamu memiliki tanaman yang banyak. Sehingga pada saat kamu kembali kepada Tuhan, kamu tidak takut sama sekali. Karena kamu telah berjuang mati-matian dengan cara maksimal dan dengan cara halal, dengan cara yang baik ya. Jadi kamu benar-benar bangga pada diri kamu. Pada saat kamu kembali sama Tuhan, kamu bangga. Dan gak usah nunggu kembali. Saat ini pun kamu bisa bangga dengan diri kamu. Ternyata aku hebat ya. Aku punya value yang luar biasa yang dipercaya sama Tuhan. Untuk bisa di titik ini, bisa menghidupi mereka, bisa mengerti mereka, bisa menjadi seseorang yang mungkin tulang punggung dari keluarga gitu ya. Jadi seseorang yang mungkin lagi kamu harus mengerti gitu ya, harus mengerti semua hal di sini gitu ya. Kamu yang menjadi harus kayak juga pilar, juga mungkin atap. Kamu harus bangga. Kamu bisa menjadi rumah untuk mereka. Disinilah letak bahwa Tuhan ternyata sayang sama kamu. Kamu dikasih hidup yang tidak ecek-ecek, tetapi kamu dikasih hidup yang sangat bernilai dan dengan nilai moral yang luar biasa pastinya ya. Di sini Aquarius, apapun yang terjadi pada kamu saat ini, seberat dan seperti apapun yang kamu alami, Tuhan tuh lagi percaya sama kamu. Dan mungkin jika kamu belum memahami itu, Tuhan lagi ingin mempercayakan sesuatu kepada kamu. Tuhan lagi ingin mempercayakan sesuatu pada kamu, mempercayakan kehidupan yang sangat besar, kehidupan yang luar biasa, karena dirasa kamu sangat tahu, kamu sangat amanah, kamu sangat bisa melalui semua ini dan bisa merawat semua orang gitu ya. Mungkin di keluarga kamu bisa menjadi panutan, bisa menjadi orang-orang yang bisa legowo. Disinilah letak bahwa kamu itu sebenarnya ini, kamu dilahirkan karena untuk ini. Ini adalah sebenarnya tujuan hidup kamu tuh di sini. Hidup kamu memang di sini, beribadahnya di sini. Dengan agama kalian masing-masing, saya yakin semua agama menginginkan kita untuk kuat, menginginkan kita untuk bersabar, menginginkan kita yakin bahwa Tuhan akan ngasih selalu kemudahan pada kita dan tidak boleh kita menyerah. Semoga ini bermanfaat untuk sahabat Aquarius. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.